Omnibus Law dalam perspektif teori konflik. Apa itu Omnibus Law? Menurut Kamus Hukum Buku Merriam-Webster, istilah Omnibus Law berasal dari Omnibus Bill, yakni undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Kata Omnibus Law berasal dari bahasa Latin yang berarti segalanya. Omnibus Law juga dikenal dengan Omnibus Bill. Konsep ini sering digunakan di negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Omnibus Law atau Omnibus Bill diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Konsep Omnibus Law sebenarnya berusia cukup tua. Di Amerika Serikat tercatat undang-undang tersebut pertama kali dibahas pada tahun 1840. Omnibus Law di Indonesia. Presiden Jokowi menyebut istilah Omnibus Law dalam pidato pertama setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024 pada 20 Oktober 2019. Omnibus Law terdiri atas dua undang-undang besar, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Perpajakan. Kedua RUU Omnibus Law ini disiapkan untuk memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dengan harapan pertumbuhan ekonomi meningkat 6%. Pertama, fokus regulasi sehingga menghambat investasi. Omnibus Law akan menyederhanakan kendala regulasi yang kerap berbelit-belit dan panjang. Kedua Omnibus Law tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional dengan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Kondisi ekonomi Indonesia. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang lemah atau stagnan. Pertumbuhan ekonomi dalam didongkrak melalui investasi. Berdasarkan peringkat dalam Ease of Doing Business atau kemudahan berusaha tahun 2016 versi World Bank Group, Indonesia berada pada posisi 109 dari 189 negara. Sejak Mei 2018, pemerintah telah meluncurkan program One Single Submission yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan kemudahan berusaha. Kebijakan semangat pemerintah ini memang perlu ditangkap oleh daerah, salah satunya dengan membuat atau revisi produk hukum daerah. Investasi produk membutuhkan kebijakan investasi yang friendly, butuh regulasi yang mendukung. Regulasi yang ada tumpang tindih dan sektoralistik, surplus regulasi menghambat investasi. Karena itu butuh diregulasi dan dibirokratisasi. Omnibus Law sebagai jalan menuju investasi. Yang pertama itu tumpang tindih aturan hukum dapat diselesaikan. Harmonisasi dan sinkronasi aturan hukum dapat dilakukan. Terus membuat hukum baru yang menjadi hukum payung bagi hukum-hukum terkait. Terus mengubah berbagai ragam hukum yang ada atau terkait dan dimasukkan dalam satu payung hukum yang terintegrasi. Terus mengubah pasal-pasal dalam undang-undang terkait yang dinilai menghambat investasi. Omnibus Law akan melancarkan keran investasi masuk ke Indonesia. Omnibus Law akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan devisa negara akan meningkat. Omnibus Law sebagai jalan menuju investasi, seperti yang kita lihat dalam gambar ini. Selanjutnya ke Omnibus Law untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagai memperkokoh kepentingan kaum modal kapitalis. Apakah ini justru menjadi karpet merah buat kaum kapitalis? Untuk kepentingan masyarakat yang mana yang diuntungkan? Apakah dengan Omnibus Law dengan serta-merta harapan manis investasi dan pertumbuhan ekonomi akan naik? Skenario positif dan negatif apa yang bisa diprediksi jika Omnibus Law diberlakukan? Omnibus Law hukum payung regulasi dengan membuat satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Pekerjaan. Terus setidaknya ada 82 undang-undang dan 1194 pasal terdampak dan akal diselaraskan dalam Omnibus Law untuk memperbaiki ekosistem investasi, daya saing, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Dasar teori konflik. Teori konflik dikandung oleh Karl Marx dalam studinya tentang konflik kelas antara bourgeoisie dan proletariat. Sebagai kelompok milik faktor produksi memiliki kendala atau sumber daya.
Dasar teori konflik yang diprakarsai oleh Marx berkembang seiring waktu. Beberapa intelektual melihat bahwa teori konflik Marx dapat mempengaruhi tidak hanya struktur ekonomi saja tetapi juga budaya. Antonio Gramsci melihat penampilan hegemoni budaya oleh minoritas yang berkuasa. Intelektual sekolah Frankfurt seperti Max Horkheimer dan Theodor Adorno melihat bagaimana budaya massa berkontribusi terhadap penciptaan dan kelangsungan hidup hegemoni budaya. Menurutnya budaya massa diproduksi oleh kaum kapitalis untuk mengurangi kesadaran kelas mayoritas sehingga tidak ada perlawanan melalui budaya masyarakat harus menjadi masyarakat konsumen yang menguntungkan kapitalis secara ekonomi. Teori konflik telah mengalami munculnya gerakan sosial akar rumput yang berjuang dalam termasuk feminisme. Terkaitan teori konflik dengan Omnibus Law, seperti yang kita tahu bahwa Omnibus Law sendiri menjadi konflik yang cukup besar bagi Indonesia, yang dimana ada poin-poin yang dianggap meresahkan bagi masyarakat. Konflik ini akan menimbulkan beberapa dampak dari segi politik yang dimana juga disinggung oleh Marx dalam teorinya. Hal ini sangat berdampak karena pemerintah dalam perancangan RUU Omnibus Law tersebut terlalu sewenang-wenang tanpa memikirkan dampak bagi masyarakat, apalagi soal gaji buruh yang dinilai kurang.